Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Emi Elvia dengan NIM 24611011025. Saya adalah mahasiswa S2 Angkatan 18. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik yang ditugaskan oleh Profesor Teddy, yaitu aplikasi statistik dengan kasus angket, model SEM, dan regresi. Penjelasan selanjutnya sesuai dengan slides yang berikut ini. Model SEM dan regresi adalah dua metode analisis statistik yang sering digunakan dalam penelitian untuk memahami hubungan antar variabel. Oke, kita akan bahas satu-satu secara sekilas apa itu model SEM. Model SEM adalah atau Structural Education Modeling adalah teknik analisis multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur langsung dengan variabel observasi atau variabel yang diukur. SEM menggabungkan aspek analisis regresi, analisis jalur, dan analisis faktor dalam satu model. Salah satu contoh penggunaannya menganalisis pengaruh motivasi belajar variabel laten terhadap prestasi belajar siswa melalui mediasi penggunaan media pembelajaran. Nah, dari sini kita akan mencoba membuat bagan kerangka pemikiran pada model SEM. Yang kedua adalah model regresi. Model regresi adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen yang terikat dan satu atau lebih variabel independen yang bebas. Tujuan utama dari regresi adalah memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen serta memahami sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel independen. Nah, dari sini saya akan coba buat kerangka pemikiran kepada model regresi. Gamifikasi ada variabel X-nya, motivasi belajar M, hasil belajarnya adalah variabel Y. Berdasarkan bagian kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antara variabel game edukasi, faktornya X, motif belajar M, model konseptual Y, dan hasil belajar Y. Dari kerangka pemikiran tersebut, kita akan menentukan judul penelitian dari masing-masing model SEM. Dari model SEM, dari judul penelitiannya, pengaruh penggunaan media pembelajaran game edukasi terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Dumai. Atau, analisis pengaruh game edukasi terhadap hasil belajar dan model konseptual dengan motivasi belajar sebagai variabel intervening pada SMP Negeri 4 Dumai. Ini adalah judul penelitian pada model SEM. Bagaimana judul penelitian daripada model regresi? Adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran game edukasi terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Dumai. Atau analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dalam penggunaan media game edukasi di SMP Negeri 4 Dumai. Dari judul penelitian, apa salah satu melatar belakangi memilih judul penelitian? Yang pertama, metode pembelajaran konvensional kurang menarik bagi siswa di era digital. Dalam dunia pendidikan, metode pembelajaran konvensional yang cenderung pasif masih sering diterapkan. Hal ini menyebabkan kurangnya keterlibatan siswa dalam proses belajar, rendahnya motivasi belajar, serta kesulitan memahami materi secara konseptual.
Akibatnya, hasil belajar siswa seringkali tidak optimal dan pemahaman mendalam sulit dicapai. Latar belakang yang kedua dari pemilihan judul, game edukasi menjadi inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Penggunaan media pembelajar inovatif seperti game edukasi hadir sebagai solusi alternatif dalam menciptakan suasana belajar yang menarik dan interaktif. Game edukasi tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membantu siswa memahami materi dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, dari latar belakang, kita akan coba menentukan perumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran game edukasi terhadap hasil belajar siswa pada SMP Negeri 4 Dumai? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh game edukasi terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Dumai? Yang ketiga, apakah game edukasi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar pada SMP Negeri 4 Dumai? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada SMP Negeri 4 Dumai? Yang kelima, apakah game edukasi berpengaruh terhadap model konseptual siswa melalui motivasi belajar pada SMP Negeri 4 Dumai? Rumusan masalah, kita akan tentukan apa tujuan daripada penelitian. 1. Untuk menguji pengaruh penggunaan media pembelajaran game edukasi terhadap hasil belajar siswa pada SMP Negeri 4 Dumai. Yang kedua, untuk menguji pengaruh game edukasi terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Dumai. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh signifikan game edukasi terhadap hasil belajar pada SMP Negeri 4 Dumai. Yang keempat, untuk menguji pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada SMP Negeri 4 Dumai. Yang kelima, untuk menguji pengaruh game edukasi terhadap model konseptual siswa melalui motivasi belajar siswa pada SMP Negeri 4 Dumai. Okay. Dari tujuan penelitian, kita akan bahas apa manfaat daripada penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Di sini, mengembangkan teori pembelajaran berbasis game edukasi terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, menambah literatur tentang motivasi belajar siswa. Manfaat praktis, memberikan rekomendasi bagi sekolah dan guru. Sebagai guru, sebagai bahan pertimbangan untuk mengimplementasikan media pembelajaran game edukasi guna meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Untuk siswa, meningkatkan motivasi belajar melalui metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan partisipatif dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajarnya meningkat. Yang ketiga, manfaat kebijakan sebagai acuan bagi pembuat kebijakan dalam pengembangan media pembelajaran inovatif. Sekarang kita bahas apa itu hipotesis penelitian dari judul penelitian yang telah kita buat berdasarkan kerangka pemikiran yang kita telah diuraikan di atas tadi. Yang pertama, terdapatnya pengaruh penggunaan media pembelajaran game edukasi terhadap hasil belajar siswa pada SMP Negeri 4 Dumai disebut hipotesis H1. Yang kedua, terdapat pengaruh game edukasi terhadap motivasi belajar siswa pada SMP Negeri 4 Dumai. Hipotesis H2. Yang ketiga, game edukasi berpengaruh signifikan
terhadap hasil belajar siswa pada SMP Negeri 4 Dumai, hipotesis 3. Yang keempat, terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada SMP Negeri 4 Dumai, hipotesis 4. Yang kelima, game edukasi berpengaruh terhadap model konseptual siswa melalui motivasi belajar pada SMP Negeri 4 Dumai. Nah, dari penjelasan di atas, kita akan coba membuat apa operasional variabel dan indikator penelitian. Di sini variabelnya ada variabel X, M, hasil belajar variabel Y, model konseptualnya Y. Dari tabel operasional variabel dan indikator penelitian, game edukasi variabel X ada game edukasi diukur berdasarkan frekuensi penggunaan, pemahaman materi melalui media tersebut, dan partisipasi siswa. Hal ini menunjukkan bahwa game edukasi berperan dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, motivasi belajar. Variabel M. Motivasi belajar diukur melalui keinginan belajar, ketertarikan terhadap media game, serta antusiasme siswa dalam proses pembelajaran. Indikator ini mencerminkan dampak emosional dan psikologis dari media pembelajaran berbasis game. Penggunaan variabel berikutnya, hasil belajar Y. Hasil belajar dilihat dari nilai ujian atau tugas, pemahaman materi, serta pencapaian kompetensi. Aspek ini menilai seberapa efektif media pembelajaran tersebut dalam meningkatkan capaian akademik siswa. Model konseptual, variabel Y, menghubungkan konsep materi, pemecahan masalah, dan kreativitas siswa menjadikan aspek utama dalam indikator ini. Variabel ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif, serta penggunaan game edukasi. Ini operasional variabel. Nah, ini adalah operasional variabel dan indikator pada penelitian yang saya jelaskan mengenai apa itu variabel game edukasi X, motivasi. Nah, pernyataannya kalau game edukasi X ini, game edukasi membuat saya lebih bersemangat dalam belajar. Motivasi materi pembelajaran lebih mudah dipahami melalui game edukasi. Kalau ini adalah pemahaman materi. Nah, itu sekilas tadi. Nah, skala pengukurannya adalah interval. Penjelasan skala interval, 1, skor 1, rendah 2, sedang 3, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Nah, penjelasan pada tabel ini adalah variabel bebas, mediasi, terkait, dan tambahan menjadi bagian dari kerangka penelitian. Dimensi komponen utama yang digunakan untuk menjelaskan lebih dalam masing-masing variabel. Indikator ukur spesifik digunakan untuk menilai variabel berdasarkan dimensi. Peran dalam penelitian menjelaskan fungsi variabel dalam penelitian. Metode analisis, pendekatan statistik digunakan untuk menguji hubungan antara variabel. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada pengolahan data berdasarkan pada angket dari jumlah responden siswa sebanyak 100 orang. Dari paparan tadi, tabel operasional variabel dan indikator penelitian, sini terdapat 12 indikator. Terdapat di masing-masing 100 responden siswa pada SMP Negeri 4. Terdapat pada SMP Negeri 4.
Nah, ini angket-angket yang telah saya masukkan masing-masing penilaian tadi berdasarkan kategori penilaian yang telah saya paparkan tadi. Apabila satu sangat rendah, berarti penilaiannya itu adalah satu sangat rendah, dua rendah, tiga sedang, empat tinggi, lima sangat tinggi. Nah, masing-masing cara untuk penerapan dalam menghitung rata-rata tiap responden, kita akan menuliskan pada rumus Excel dengan menggunakan rumus rata-rata. Masing pada 12 indikator ini kita bagi dan kita rata-ratakan. Nah, bagaimana untuk rentang penilaiannya? Rentang penilaiannya adalah apabila interval skornya ada 1 sampai 1,80, itu adalah kategori penilaiannya adalah sangat rendah. 2, 1,81 sampai 2,60, kategori penilaiannya adalah rendah. Ketiga, 2,61 atau 3,40 itu sedang. 4, 3,41 sampai 4,20 tinggi. 5, 4,21 sampai 5 itu sangat tinggi. Nah, dari data-data siswa yang telah mengisikan angket, di sini kita dapat menghitung rata-rata daripada masing penilaian setiap responden. Nah, kalau daripada siswa yang pertama, itu mengapa kategorinya adalah rendah? Karena rentang penilaiannya berada kepada antara 1,81 sampai 2,60. Nah, ini ada penilaian tinggi pada responden yang siswa yang ke-6. Karena ranknya antara 3,961. Ini kita meratakan rumusnya. Yang satu tinggi, karena rentang penilaiannya adalah sampai dari 4,1 sampai 4,20. Nah, apabila siswa menilainya rentangnya adalah sangat tinggi, apabila rank penilaiannya mencapai 3,833. Penilaian ini responden siswa yang terdapat pada siswa yang ke-19 karena rentang penilaiannya mencapai 3,8 sampai itu adalah tinggi. Masih tetap tinggi. Kalau 2,1 ke atas itu adalah sangat tinggi. Bagaimana cara menghitung skor? Rumus rentang skor, rentangnya adalah skor maksimum dikurangi skor minimum dibagikan jumlah kategori. Nah, berapa tadi skornya itu sampai skor penilaiannya itu sampai 5. Nah, minimumnya adalah 1. Kategorinya adalah 5. Kategorinya apa tadi? Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, inilah hasil daripada pengolahan data mendapatkan berdasarkan angket dalam sebanyak 12 indikator. Nah, dari paparan setelah saya paparkan, di sini kita akan tarik kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran game edukasi memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Klasifikasi skor memberikan wawasan penting tentang efektivitas metode pembelajaran dan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Dengan implementasi yang tepat, media ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar secara keseluruhan. Penutup, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh game edukasi terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 Umay. Dengan pendekatan inovatif ini, diharapkan kualitas pembelajaran dapat meningkat dan siswa menjadi lebih berprestasi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai bagian dari tugas yang diberikan oleh Profesor Teddy. Semoga paparan ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.